Kalau Prabowo dimakzulkan dan jatuh, yang naik siapa? Nah, terus gimana? Berarti dia akan menjadi realistis apabila musuh Prabowo itu berhimpun bersatu. Prabowo tidak ada memusuhi kelompok Islam. Prabowo memang kalah dalam perang narasi dan opini. Makanya terjadi yang negatif seperti ini. Nah, pembahasan yang kedua, yang tadi 4 faktor sudah, berarti 4 faktor ini belum memenuhi syarat ya untuk terjadinya sebuah gelombang reformasi. Nah, kedua, realistis ini tergantung. Kenapa saya bilang tergantung siapa yang menjadi musuh Prabowo? Nah, ini dinamika sekarang kan ada banyak faksi-faksi, ada faksi geng Solo, ada kelompok merah, ada kelompok proksi liberal yang anti militer itu liberal itu, ya HAM, demokrasi, nah, itu kelompok-kelompok lain tuh yang kontras, setaraan sistem, itu geng lainnya masing-masingnya ada. Di intelijen udah tahu semua itu semuanya. Kelompok-kelompok ada kelompok lagi Petamburan dengan Habib Riziknya, ada banyak. Ya kelompok NU yang lagi banyak lah, ada kelompok-kelompok. Nah, sekarang itu tergantung siapa musuh Prabowo. Kalau ini berhimpun bersatu, maka saya bilang jadi realistis dia. Oke, berarti dia akan menjadi realistis apabila musuh Prabowo itu berhimpun bersatu. Sekarang udah terjadi nggak? Belum, oke, berarti tunggu dulu ya. Nah, yang ketiga, perbandingan kekuatan Pak Prabowo dengan oposisi. Pak Prabowo itu punya TNI Polri, dia punya intelijen, dia punya grip juga, jangan salah berapa orang yang oposisi ini. Berarti belum juga ya. Nah, kita objektif aja menilainya. Nah, sekarang pemakzulan secara linear dan non-linear. Pemakzulan secara linear kan sudah dibahas tentang pasal 7 tadi. Kecuali pasal 8A itu memang berhalangan tetap. Ya. Nah, ini juga hal yang kita takutkan ini. Nah, sekarang pemakzulan secara linear. Apa kira-kira dosa atau kesalahan Pak Prabowo ini sehingga kita harus memakzulkannya? Adakah dia melakukan pengkhianatan? Mau yang merugikan negara? Apakah dia ada melakukan korupsi yang terbukti? Sudah terbukti? Ada hasil sidang pengadilannya? Kalau mak-mak jangan dilawan ya. Nah, secara non-linear udah kita bahas tadi kemampuannya. Nah, sekarang ada yang kita lupa. Kalau kita masukkan Prabowo, berarti siapa yang naik? Saya ulang lagi ya. Kalau Prabowo dimakzulkan dan jatuh, yang naik siapa? Nah, terus gimana? Oh, dua-duanya. Ada sebuah pertanyaan yang ngomong nih Pak Adi Masardi, tentu beliau melihat video ini. Kalau saya takutkan bukan Prabowo jatuh, Gibran akhirnya naik. Tapi yang terjadi apabila dua-duanya turun, ini bahaya negara kita. Perang saudara. Ini yang diinginkan kelompok-kelompok tertentu. Ini yang harus kita waspadai. Nah, seandainya, saya ulang lagi, dua-duanya jatuh, berarti bayangin kelompok-kelompok yang akan berebut, dan ini terjadi perang saudara, siapa yang dirugikan kalau udah perang saudara? Nah, kita lagi kan? Nah, artinya di sini adalah sudah realistis kah? Nah, saya bertanya lagi, Prabowo dimasukkan. Tadi kalau kita checklist tadi ketahuan sendiri nih, ini belum terpenuhi, itu maksa namanya. Nah, jadi gini aja lah, karena waktu ada 3 kesimpulan dan saran yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Kalau saya mau dituduh pihak tidak berpihak, saya nggak peduli. Kalau orang di penjara itu tinggal mati aja yang belum. Saya harus sampaikan pandangan objektif saya dan pandangan subjektif saya. Kontrak pemasang proposal bisa realistis atau tidak itu adalah satu. Kita harus pahami dulu peta ideologi yang lagi berebut pengaruh di Indonesia ini. Hati-hati.
ya. Dan menurut saya ini pandangan subjektif. Kalau pandangan subjektif itu hak saya dong, ya. Minimal bagi saya selama Prabowo berkuasa dia tidak ada memusuhi Islam, itu aja. Subjektif saya, hak saya. BOP bagaimana? Itu perdebatan. Memang BOP apa? Apa BOP? Apa yang dirugikan dari umat Islam? Itu baru belum dilaksanakan kok. Silakan, itu pendapat Anda. Itu pendapat Anda, silakan. Oke, silakan. Pendapat seperti saya yang jelas di Indonesia, saya tekankan lagi, Prabowo tidak ada memusuhi kelompok Islam. Tidak seperti Jokowi yang anti-Islam. Terserah. Yang berbeda silakan, jangan marah dong. Saya kan jangan marah, ya kan? Marah pun silakan. Yang kedua kesimpulan adalah waspada reformasi jilid 2 melalui cognitive warfare. Apa cognitive warfare? Perang opini. Tadi kan udah kita ternyata Prabowo memang kalah dalam perang narasi dan opini, makanya terjadi yang negatif seperti ini. Ini pendapat objektif saya. Nah, ini perang kognitif. Venezuela jatuh, Nepal jatuh, Bangladesh tidak melalui senjata, tapi melalui perang naratif, menciptakan narasi-narasi negatif, menciptakan delegitimasi dan public distrust terhadap pemerintahan. Ada sebuah contoh kisah. Ini zaman bagaimana Yahudi membuat sebuah propaganda. Pernah dengar cerita antara seorang bapak, keledai dan anaknya? Ya, ketika keledai dengan bapak yang berjalan berdampingan, bilang bodoh kan, bapak dan ini bodoh kali, punya keledai gak dinaikin gitu dia. Nah, ketika si anak naik keledai, kurang durhaka kali anak ini. Bapaknya suruh jalannya naik keledai gitu dia. Ketika bapak juga naik, tak ada otak orang dua ini, keledai kecil naik berdua gitu dia. Bapaknya naik, gitu juga. Bapaknya nggak ada, anak suruh jalannya naik keledai. Sampai keledai dia gendong, ini gila juga orang ini gitu. Apapun akan dilakukan, salah itu cognitive warfare. Setelah setuju, silakan setuju, setelah tidak itu hak masing-masing. Oke, yang ketiga, waspada penunggang gelap. Ada istilah perjuang. Perjuangan selalu dilahirkan oleh orang-orang ikhlas, ditegakkan oleh orang-orang berani, tapi selalu dimanfaat dan dinikmati oleh orang-orang munafik dan fasik. Oke, dan terakhir saran saya sebagai penutup, karena kita perang kognitif kalah, makanya saya sarankan sadarkan masyarakat tentang pemikiran ultraliberalisme dan soft konsumsi yang menyusup dalam setiap berita-berita dan opini dan mengadu domba melakukan perpecahan terhadap civil society, khususnya Gen Z kita. Yang kedua, kita tetap bersuara keras dan lantang mengingatkan dan mengkritik Pak Prabowo, baik itu secara terbuka, secara langsung media, itu tetap kita lakukan. Dan yang ketiga adalah, menurut saya, karena kita adalah negara demokrasi, ya, berikan kesempatan Pak Prabowo sampai 2029, sebab kalau turun di tengah jalan, yang menikmati adalah kelompok-kelompok tertentu. Itu menurut saya, silakan terima atau tidak. Silakan, kita punya hak masing-masing. Inilah pandangan objektif dan subjektif saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.